Assalamualaikum, ketemu lagi. Nama aku Anissa Fitria Rahma, salah satu mahasiswi di IAIN Ponorogo. Kita akan membahas lagi tentang meaning of life atau hakikat kehidupan. Makna hidup merupakan hal-hal yang penting atau yang berkhusus bagi individu atau yang bisa disebut dengan tujuan dari kehidupan kita. Jika tujuan hidup terpenuhi, maka individu dapat merasakan apa itu makna dari kehidupan yang berarti dalam merasakan kebahagiaan. Tetapi, makna hidup bukan hanya tentang kebahagiaan itu sendiri. Makna hidup juga terdapat dalam ketika kita merasakan kesedihan. Tetapi, di mana kita bisa merasakan itu ketika seorang bisa memaknai dari hal-hal yang sudah dia alami atau kejadian-kejadian yang dia alami. Terdapat 3 potensi yang memenuhi makna hidup dari manusia. Yang pertama yaitu creativity value. Apa sih creativity value? Creativity value merupakan ketika seseorang mempunyai masalah dan dia dapat menyelesaikan masalah melalui ide dia sendiri atau murni dari ide dia. Seperti ketika kita memiliki masalah, kita merenungi apa sih yang terjadi, apa sih kenapa kok bisa kayak gini, terus gimana sekiranya jalan keluar yang bisa kita lakukan dari masalah itu. Kita bisa menemukan ide atau menyelesaikan masalah dari ide kita sendiri. Yang kedua yaitu experiential value. Experiential value merupakan ketika kita bisa atau berada dalam keadaan atau lingkungan di sekitar kita, orang-orang yang bisa membuat kita nyaman, orang yang nyaman dengan kita, orang-orang yang bisa menyayangi kita, dimana makna di sini, makna hidup yaitu ketika kita bisa merasakan dicintai maupun kita bisa mencintai seseorang. Seperti ketika kita bersama sahabat, teman, keluarga, pasangan, atau siapapun itu. Yang ketiga yaitu attitudinal value. Attitudinal value di sini seperti ketika orang bisa memaknai hidup ketika dia mendapatkan musibah atau terkena musibah seperti sakit atau jatuh atau apapun itu, tapi dia bisa mengambil hikmah dari semua itu. Dia bisa menganggapnya semua ini ada ujian dan pasti ada jalan keluarnya. Seperti ketika kita mendapatkan sakit atau ketika kita sakit, kita tidak mengeluhkan kenapa sih harus sakit, kenapa harus seperti ini. Tapi ketika kita sakit dan kita mengambil hikmah dari itu, seperti kita kalau aku nggak sakit mungkin aku nggak akan istirahat. Kalau aku nggak sakit mungkin aku nggak bisa memiliki waktu lebih buat beristirahat. Terus ketika aku sakit, ya itu sebagai bentuk sayangnya Allah sama kita, biar kita istirahat, terus sebagai penggugur dari dosa-dosa kita. Yang selanjutnya kita bahas tentang tingkatan kehidupan. Dalam sebuah hadis At-Tirmizi mengatakan, Nabi Muhammad SAW menggambarkan sebagai dengan ketika kita menemukan sebuah kotak. Di dalam kotak tersebut kita menemukan ada 2 garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Di dalam garis vertikal ini terdapat garis vertikal pendek-pendek yang dikiaskan dengan Nabi Muhammad sebagai masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita terus berjalan kehidupan kita menemukan sebuah garis vertikal pendek. Tapi ketika kita sudah selesai dengan garis vertikal pendek yang satu ini, kita melanjutkan kehidupan kita menemukan garis vertikal yang kedua, yaitu yang masalah kedua dalam kehidupan kita. Tapi setiap kita bisa menyelesaikan garis vertikal pendek ini, kita akan menemukan garis vertikal lain dalam kehidupan kita yang seterusnya. Jadi bisa disimpulkan dalam kehidupan pasti ada masalahnya, tapi Allah tidak akan menguji hambanya melebihi dari kemampuan dari hamba itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.